mahasiswa jurusan ilmu komunikasi itu harus ekstrovert? Benar atau hoax atau fakta? Jawabannya adalah hoax. Semua manusia. Selamat buat teman-teman yang sudah mendapat biru di laptopnya dan masuk ke ilmu komunikasi. Kita tunggu di sini. Dan buat teman-teman SNB masih ada jalur SNBT dan langsung join di komunikasi Jawa Timur. Aku mau kalian. Ya, dengan kamera Halo Sobat KM, kembali lagi dengan aku Zulfa di podcast Kata Mahasiswa, media mahasiswa nomor 1 di Indonesia. Seperti teman-teman Sobat KM lihat di sini, mungkin suasananya beda ya daripada setup podcast kita yang sebelum-sebelumnya, karena kita hadir dengan segmen yang baru, yakni ekspedisi kampus. Karena kita paham betul nih sama problematika masalah-masalah teman-teman Sobat KM semua, apalagi yang camaba. Kan sekarang lagi musim-musimnya pendaftaran kampus gitu ya Kak ya. Jadi adanya segmen ekspedisi kampus ini kita bakal mempelajari lebih jauh tentang jurusan-jurusan terutama di kampus-kampusnya. Dan sekarang di sebelah aku sudah ada Kak Meme. Halo Kak Meme. Halo Kak Zulfa. Kak Meme, kamu tuh yang itu gak sih yang Ayah Susanti perempuan banyak muda? Bukan ya? Saya kembarannya kebetulan. Oh, kembarannya. Terus bedanya sama Kak Meme yang itu apa? Dia di Malaysia, saya khas Indonesia. Okay. Indonesia punya Jawa Pride. Cintai produk dalam negeri ya? Betul, cintai dalam produk dalam negeri. Kalau gitu mungkin boleh dong kenalan dulu Kak Meme. Kak Meme ini siapa sih? Oke, sebelumnya halo KM, Sobat KM. Halo Sobat KM, kenalin aku Meme, aku mahasiswa dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Oke, dan setahu aku Kak Meme di sini tuh punya jabatan sebagai, ya, alhamdulillah kebetulan aku merupakan humas dari Himakom alias Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Humas Himakom. Karena tadi juga sudah disinggung sama kami, udah di-spill nih. Kita bakal bawain topik tentang kampus ataupun jurusan apa. Jadi kita di sini akan bawakan soal jurusan Ilmu Komunikasi. Jurusan yang kalau dari tim Kata Mahasiswa Riset itu jurusan yang menempati top 3 jurusan yang paling hype di tahun 2023 kemarin. Bahkan di kampus-kampus tuh biasanya di setiap kampus pasti yang punya jurusan ilmu komunikasi itu pasti punya pendaftar yang banyak banget. Maka di kesempatan kali ini kita udah bersama dengan Kak Meme yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi dan juga humas dari Himakom, Himpunan Mahasiswa Komunikasi, yang kita bakal kulik-kulik lebih jauh sebenarnya ilmu komunikasi itu jurusannya kayak gimana sih, dan juga mungkin bakal keluarnya bisa jadi apa. Langsung aja, mungkin pertama aku mau tanya-tanya dulu nih Kak, sebenarnya jurusan ilmu komunikasi itu jurusan yang mempelajari tentang apa sih? Jadi ilmu komunikasi itu jurusan yang mempelajari tentang bagaimana penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan dengan pesannya itu tersampaikan dengan banyak cara, banyak media. Yang penting pesan tersampaikan dengan efektif dan komunikan mendapat pesan tersebut. Oke, berarti membahas tentang proses interaksi antar manusia ya? Betul, interaksi antar manusia. Terus kalau misalkan kita kan tadi bilang ada interaksi tuh, terus bedanya apa? Komunikasi sama mungkin sosiologi? Kalau itu bedanya gini Kak, kan kalau komunikasi kita berinteraksi nih Kak dengan teman-teman, dengan manusia lain. Tapi kalau yang sosiologi, mungkin ilmu sosiologi, ambilkan contoh itu hanya mempelajari tentang bagaimana lingkupnya. Kalau yang ilmu komunikasi pelajari itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita bisa me-reach out orang dengan ikatan emosional, dengan banyak cara lainnya. Lebih langsung interaksinya sih Kak, lebih gitu. Oke, dengan banyak cara. Juga yang pernah aku tahu juga memang komunikasi itu nggak cuma sekedar ngomong aja ya Kak ya. Betul. Karena bentuk-bentuk komunikasi ada yang komunikasi mungkin lisan, dan juga komunikasi yang non-verbal gitu. Terus kalau misalkan kan tadi kita udah bahas tentang secara umum nih tentang jurusan ilmu komunikasi. Selanjutnya kita pengen tahu nih, Sobat KM mungkin juga barangkali ada yang minat gitu ya sama jurusan ilmu komunikasi, khususnya yang di UPN Veteran Jawa Timur ini. Kalau di UPN tuh ilmu komunikasinya tuh gimana sih Kak Meme?
Kalau di UPN itu ilmu komunikasinya bisa tergolong maju. Wuhui. Keren banget karena di ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur ini memiliki 6 lab yang mendukung setiap program setiap mata kuliah yang ada di ilmu komunikasi ini sendiri. Aku mau spill tentang lab-labnya nih Kak, karena seru banget nih bahas tentang lab. Jadi ilmu komunikasi UPN Jatim ini punya 6 lab spesial yang sangat keren. Yang pertama ada lab kine, di mana lab kine ini fokus untuk kita berfilm, maksudnya di dalam dunia perfilman itu seperti apa, kita belajar di lab kine. Yang kedua ada lab radio, kita belajar broadcasting, belajar bagaimana cara kita berkomunikasi lewat suara itu di radio. Lalu ada lab TV, UPN TV Jatim itu mempelajari tentang bagaimana kita broadcasting juga, namun lebih ke dunia TV Kak. Lebih kelihatan mimiknya, terus kita juga bermain di program dan editing segala macamnya. Audiovisual betul lah ya. Audiovisualnya. Kalau radio tadi kan cuma audionya aja. Ya terus ada, aku udah nyebutin berapa tadi Kak? Udah nyebutin 2 apa 3 tuh? Udah nyebutin 3. Nah sekarang yang keempat ada lab creating. Nah lab creating ini berfokus di produksi iklan Kak. Jadi belajar marketing lewat produk. Jadi di produk bagaimana sebuah produk ini bisa menarik orang, itu juga belajar tekniknya di creating. Lalu ada lab 2, 3, 4, 5. Duh kebanyakan lab ini, terlalu banyak tapi keren-keren. Habis itu apa? Creating, TV, Fotografi. Oh iya, expose. Nah, lab expose sendiri ini belajar bagaimana sebuah foto ini dapat mengkomunikasikan sebuah keadaan. Itu semua belajar di lab expose Kak. Itu meskipun cuma foto tapi termasuk komunikasi ya? Bener Kak, karena komunikasi ini bentuknya macam-macam. Kan tadi yang penting dari komunikator ke komunikan menyampaikan pesannya secara tersampaikan secara efektif kan. Jadi dari foto itu bisa dilihat gimana caranya kita ini ngambil foto biar pesan di suatu keadaan tersebut bisa tersampaikan. Itu Berarti intinya fokusnya ke pesan. bener. Oke, tadi udah disebutin 5. Saya 5 tadi apa aja? Yang 5 pertama ada kine, kine, ada radio, film, radio, radio, TV, iya terus betul. periklanan, Betul. terus fotografi, dan yang terakhir Yang terakhir ada lab cyber PR dengan setting yang paling keren. Karena apa? Karena lab cyber PR ini merupakan lab komunikasi digital pertama di Indonesia dengan mempelajari big data. Big Data. Pertama di Indonesia itu ada di UPN Veteran Jawa Timur. Betul. Iya. Loh. Tadi disebutin juga cyber PR. Cyber PR maksudnya apa? Cyber PR ini bagaimana dari big data ini mempelajari dunia public relation melalui big data. Jadi kita mempelajari aktivitas manusia-manusia, teman-teman di media sosial ini melalui big data. Jadi di big data itu nama kalian, terus asal kalian itu bisa dipelajari dan terangkum jadi satu. Kalau penasaran, masuk ikom. Iya, masuk ikom ya. Masuk ikom. Dan termasuk juga tempat yang sekarang menjadi Betul. setup ini. Setup yang sangat futuristik yang biru-biru gini, ini kita lagi take di lab cyber PR. Keren banget. Dan juga setahu aku lab cyber PR ini juga pernah dikunjungi sama universitas-universitas lain ya Kak ya? Oh iya, sampai dari teman-teman waktu itu teman-teman dari UGM melakukan studi banding ke sini karena ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang lab komunikasi digital pertama di Indonesia ini. Jadi memang komunikasi digital ini merupakan salah satu poin yang paling dibangga-banggakan lah. Betul. Sama IKOM UPN Veteran Jawa Timur. Terus tadi kan kita udah bahas soal 6 labnya tuh. Betul. Terus untuk penjurusannya di komunikasi UPN Veteran Jawa Timur ada apa sih Kak? Penjurusannya di ilmu komunikasi Jawa Timur itu, tolong correct me if I'm wrong sebenarnya, tapi yang aku tahu kalau di ilmu komunikasi itu kita belajar tentang marketing, belajar tentang public relation, jurnalistik, dan dasar-dasar dari setiap jurusan itu tadi. Oke, jadi ada 3. Iya. Kehumasan, media broadcasting, betul, sama marketing atau periklanan. Betul. Jadi juga dari situ kita belajar dari matkul-matkulnya ya Kak ya. Bener. Mungkin boleh dong Kak di-spill kan mereka kan yang sobat KM nonton kan mungkin coba baca mabar. Nanti kalau misalkan masuk ke IKOM bakal belajar mata kuliah apa aja. Contohnya di semester pertama. Nah, di semester pertama itu nanti kalian bakal belajar yang namanya masih dasar-dasar Kak. Ada dasar-dasar humas, dasar-dasar periklanan, habis itu dasar-dasar jurnalistik. Apalagi ya Kak?
Itu akan kalian pelajari di semester 1. Itu nanti kalian kalau mau tahu lebih lanjutnya bisa langsung lihat semester 1 aja. Iya, tapi ada nggak sih Kak web yang menyediakan informasi soal mungkin mata kuliahnya? Ada. Kalian bisa cek di UPN Jatim bagian FISIP lalu ke bagian ilmu komunikasi. Di situ Oke. akan dijelaskan lebih lanjut lagi terkait apa aja yang akan kita pelajari selama Selama 8 semester. selama 8 semester Iya. di UPN Jatim. Oke. Kalau gitu, tadi kan kita udah bahas nih hal-hal apa aja yang dipelajari di jurusan ilmu komunikasi dan di UPN Veteran Jawa Timur. Betul. Selanjutnya kan bukan kadang ya, sering kali orang-orang itu kalau kuliah juga selain dia menyesuaikan sama minat mereka juga menyesuaikan dengan prospek karirnya di masa depan. Kira-kira mereka bakal kerja apa gitu. Kalau misalkan Sobat KM nih memilih untuk mendaftar atau menjadi bagian dari mahasiswa ilmu komunikasi, kira-kira prospek karir seperti apa yang bisa mereka ambil? Prospek karir seperti apa belajar ini aku ngambil dari pengalamanku sendiri ya. Aku masuk ke ilmu komunikasi itu karena aku melihat aku akan masuk di dunia broadcasting. Tadi kan sempat disinggung kalau misalkan ilmu komunikasi UPN Jatim ini menyediakan ilmu dasar dari broadcasting. Nah, teman-teman KMIKOM yang tertarik di dunia broadcasting bisa menjadi broadcaster, jadi penyiar, jadi atau jadi kru film, bisa jadi kru TV. Itu akan kalian pelajari semua di ilmu komunikasi. Jadi prospek kerjanya itu banyak dan sangat menyeluruh gitu. Karena di ilmu komunikasi ini nggak hanya belajar tentang gimana komunikasinya, tapi di belakang layar juga diajari. Oke, yang pertama mungkin tadi dari cabang ilmu broadcasting ya, kita bisa betul. jadi pekerja media lah. Betul. Sebutannya pekerja media. Terus yang kedua, kalau misalkan kita masuk ke penjurusan periklanan, mungkin kita bisa jadi apa tuh? Kalau periklanan kita bisa jadi markom, Kak. Karena di periklanan itu kita bisa belajar tentang bagaimana caranya kita marketing, bagaimana cara kita menyampaikan sebuah ide tentang produk atau jasa. Gimana caranya itu target pasar kita bisa tertarik. Itu belajar di markom, atau kita juga belajar bagaimana cara mengelola sebuah produk juga diajarkan Kak di sini. Tapi lebih ke arah pengiklanannya betul. Lewat tadi ada gambar, ada suara dan lain-lain. Terus tadi kan kita bahas mungkin soal periklanan ya, itu terus bedanya sama jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi itu apa Kak? Nah, kalau periklanan yang di jurusan lain mungkin mereka lebih ke bagaimana cara menjualkannya kan. Menjual dalam artian kayak kalau menurutku lebih ke uang sih. Maksudnya bukan lebih ke biaya produksi, biaya dan lain-lainnya. Tapi kalau di ilmu komunikasi ini juga diajarin gimana caranya sebuah produk ini dapat digambarkan. Jadi dibicarakan atau disampaikan di depan dia, dikenalkan dengan orang lain. Mungkin di jurusan lain yang mempelajari tentang manajemen yang seperti ini juga, itu juga diajarkan bagaimana marketing communication. Tapi di ilmu komunikasi kita akan lebih diajari dari dasar-dasarnya dulu, bagaimana caranya kita menarik audiens, bagaimana cara kita berbicara dengan audiens kita, gitu-gitu Kak. Oke, tadi udah dijelasin prospek karir yang pertama di media broadcasting. Terus yang kedua juga dari periklanan, dan yang terakhir kehumasan. Nah, kalau kehumasan sendiri nih Kak, biasanya orang-orang ini langsung mengarah ke public relation-nya kan. Nah, di public relation ini kalian bisa menjadi praktisi humas. Sebenarnya praktisi humas. Betul. Jadi kalian bisa menjadi humas di sebuah perusahaan. Di sini kalian diajarkan bagaimana caranya kalian membawa nama satu perusahaan atau sebuah lembaga dan lain-lain. Ini membangun citra. Betul, gitu ya. yang fokusnya membangun citra dari perusahaan atau lembaga tersebut. Kan jadi PR itu keren loh BTW. Karena nggak semua orang punya skill PR. Iya. Dan Kak Meme nih punya ya? Apakah terlahir dengan skill PR Kak sehingga menjadi PR-nya Himakom? Waduh, kalau berdasarkan ilmu yang pernah saya dapat nih Kak, semua orang itu bisa berbicara. Jadi tapi tidak semua orang mengerti tekniknya. Jadi di ilmu komunikasi ini diajarkan. Jadi saya bukan terlahir, tapi saya belajar di ilmu komunikasi bagaimana caranya ilmu komunikasi saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga mungkin orang ngomong itu bisa. Semua orang bisa ngomong, cuma apakah pesan dia tersampaikan dengan benar-benar efektif, itu juga
beda. Makanya kita Betul. belajar di jurusan ilmu komunikasi. Jangan Oke, aja. selanjutnya itu adalah kan tadi kita udah belajar soal apa itu jurusan ilmu komunikasi dan ikom UPN itu gimana, dan dilanjutkan dengan prospek karirnya. Dan yang keempat kita akan bicara soal hoax dan fakta. Seru. Aku suka bagian kamu harus bilang ini hoax atau fakta. Ini seperti di film-film atau di acara gitu ya, Kak. Mungkin bisa juga dijawab sesuai dengan pengalaman Kak Meme Akan sendiri aku ya. jawab dengan pengalamanku sendiri. Yang pertama, mahasiswa jurusan ilmu komunikasi itu harus ekstrovert. Benar atau hoax atau fakta? Jawabannya adalah hoax. Semua manusia semua sifat atau ekstrovert, introvert, ambivert semuanya bisa masuk di ilmu komunikasi. Karena di ilmu komunikasi nggak hanya berbicara tentang bagaimana kita berbicara di depan umum aja, tapi kita juga bisa belajar teknik-tekniknya. Teman-teman ini nggak harus jadi ekstrovert atau anak komunikasi itu harus ekstrovert, nggak harus. Karena menurut aku sendiri, kita tuh punya kelebihan masing-masing yang bisa membantu kita di suatu bidang. Contohnya di komunikasi. Jadi apa ya, Kak? Maksudnya nggak harus kamu jadi ekstrovert atau output kamu jadi ekstrovert terlalu komunikasi. Kamu bisa mempelajari hal-hal lain yang di luar itu juga. Tapi di komunikasi ngomong doang. Komunikasi ngomong doang tidak, karena kita belajar semuanya. Jadi beneran literally semuanya. Di dunia ilmu komunikasi itu kita belajar dari data, mengolah data, dari gimana caranya kita berbicara itu penting, bagaimana berbicara menyampaikan pesan itu. Terus baru gitu ada apa ya, Kak? Selain itu tuh kita juga diajarin jurnalistik, mengetik, apa sih namanya? Menulis. Jadi semuanya tuh mencakup di ilmu komunikasi. Mungkin kalau misalkan anak-anak ekstrovert itu bisa misalkan Langsung. jadi public speakernya Betul, langsung berbicara. Jadi kalau misalkan yang introvert itu kita masih punya opsi lainnya kayak Iya. mungkin bekerja di belakang layar TV Bener. sebagai mungkin kameramen. Nah, itu ada mungkin introvert tapi mereka tidak bisa berbicara secara lewat omongan, tapi mereka bisa mengaplikasikannya di cerita. Nah, itu tadi kan bisa belajar bagaimana jurnalistik itu sendiri atau menulis cerita dalam perfilman gitu, bisa juga diekspresikan dalam itu. Seperti intinya komunikasi kan ada di pesannya. Betul. Jadi gimana kita menyampaikan pesan meskipun tidak dalam bentuk lisan secara langsung. Betul. Dan semua komunikator, semua orang itu merupakan komunikator dari semua bidang. Iya, betul. Oke, tadi kita udah tanya yang pertama. Betul. Yang kedua adalah hoax atau fakta. Bahwasanya jurusan ilmu komunikasi ini merupakan pelarian untuk anak-anak yang tidak suka matematika. Boleh pengalaman sendiri kan? Hoax atau fakta? Fakta. Karena aku dulu mikirnya kalau anak komunikasi itu akan jauh dari yang namanya matematika. Ternyata kita tetap ketemu sama yang namanya matematika, karena ternyata matematika itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita, Kak. Jadi yang seperti yang dibilang tadi, ada yang namanya big data. Jadi mengolah big data ini memang nggak menggunakan matematika yang cara rumit gimana pun, cuma tetap ada ilmu matematikanya. Atau bagaimana cara kita ketika kita memilih suatu penelitian. Oh ya, di ilmu komunikasi BTW juga melakukan penelitian loh, Kak. Nah, di penelitian ini kan ada kuanti dan kuali. Nah, penelitian kuantitatif ini memerlukan yang namanya ilmu-ilmu matematika, ilmu-ilmu dasar matematika, dan akan diterapkan di salah satu aplikasi yaitu seperti Excel atau Excel. Jadi di mengolah data itu tetap ada ilmu matematikanya. Jadi tetap fakta, tapi sebenarnya itu ya nggak masalah juga ya. Tapi kan tadi kakak bilang kalau misalkan ilmu komunikasi itu juga ada penelitian yang berbasis angka atau kuantitatif. Itu contohnya gimana? Itu apa kita ada orang ngomong terus kita hitung gimana tuh, Kak? Itu kalau yang aku tahu dari pengalamanku melakukan penelitian kuantitatif ya, Kak, itu kita lewat sebar kuesioner terkait suatu objek penelitian. Nah, itu dari kuesioner kita kasih, itu kan ada pilihan-pilihan nih. Kalau teman-teman mungkin sering dapat atau dimintai tolong untuk mengisi suatu kuesioner, itu kan biasanya ada pilihan-pilihannya. Nah, dari pilihan-pilihan tersebut akan diakumulasikan menjadi bentuk persen, dan nanti kita olah lagi dengan beberapa rumus bagaimana
rumus-rumus tentang metode penelitian komunikasi itu sendiri. Oke, dan juga kayaknya statistik juga tapi tetap menjadi, menurut Kak Meme nih, tetap worth it nggak sih untuk ikom ini kita jadikan tempat pelarian meskipun ada statistika? Tetap worth it teman-teman, karena ilmu yang matematika yang dipelajari bukan matematika sekolah yang benar-benar rumit atau kompleks. Ini cuma benar-benar matematika dasar untuk mengolah data. Dan itu seru banget karena ketika kamu mencari jumlah pasti dari sebuah data, ketika kamu udah fix dapet, itu kalian bakal seneng banget karena jumlahnya ini emang prosesnya agak rumit Kak, menemukan fixnya dari sebuah data. Cuman dari proses-proses itu kita belajar gimana caranya gimana caranya kita mengolah sebuah data. Oh iya, juga proses itu mungkin kalau misalkan sebuah kita proses. di jurusan lain itu bakal disuruh ngitung pakai rumus Betul. sin, cos, tan. Aduh, kalau di sini enggak ya. Kita pakai rumus yang ada di Excel Kak. Nah itu. Jadi yang dipelajari itu rumus-rumus yang ada di Excel Kak. Enggak cuma enggak yang gitu ya. Enggak yang bener-bener sin, cos, tan dan lain-lain. Kayak cuma ngitung rata-rata. Betul. Median, modus. Nah, itu cuma ngitung sekitar itu aja dan dikembangin gitu aja. Kalau modus yang modus itu yang mana? Itu modus bukan yang itu ya. Bukan modus yang boleh minta nomor WA kamu. Ya kalau itu modusnya yang di belakang kamera. Nah, itu benar. Itu semua yang dilakukan semua. Kalau dari Kak Meme nih, mungkin ada nih pengalaman yang paling membahagiakan paling berkesan selama menjadi mahasiswa di jurusan ilmu komunikasi. Boleh dong di-spill? Aduh, kalau itu banyak banget Kak. Karena jujur di ilmu komunikasi ini aku jadi banyak kesempatan mencoba semua hal baru. Jadi tapi yang paling berkesan itu di mana aku bisa ikut banyak volunteer kegiatan kampus. Itu kan kita juga belajar bagaimana cara kita memanage atau berada dalam sebuah event. Itu ngajarin aku banyak banget tentang, kebetulan aku selalu daftar di divisi humas kan, jadi di situ aku belajar gimana caranya event ini tuh bisa dikenal dengan orang banyak dan bagaimana cara kita menjaga nama sebuah event tersebut. Nah itu bisa dilakukan lewat sosial media. Kebetulan aku selalu megang bagian sosial medianya kan. Jadi itu yang terseru itu ketika aku bisa explore lebih lanjut lagi tentang humas, tapi tidak hanya di bagian program di mata kuliahnya aja, tapi aku bisa explore di kegiatan-kegiatan kampusnya. Karena mungkin juga ikom ini bidang studi yang bersinggungan sama hal-hal praktis-praktis ya. Praktek-praktek, jadi kita mau praktek di mana aja praktik gitu lah. Jadi nggak hanya teori-teori, cuman kita langsung diberikan wadah untuk praktiknya secara langsung, penerapan dari mata kuliah yang udah kita pelajarin. Kalau Kak Indana sendiri mungkin yang pengalaman yang seru gitu apa Kak? Kalau pengalaman seru aku ya selama kalian sobat KM belum aku kasih tahu ya kalau misalnya aku juga dengar ceritanya nih. Mahasiswa di Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Kalau aku tuh paling berkesan mungkin selama ini aku itu suka ngomong ya kayak ngomong, tapi aku tuh cuma tahu caranya ngomong doang. Tapi untuk apa yang aku sampaikan itu susah karena sering kali kecampur-campur. Nah, di sini di Ilmu Komunikasi aku malah belajar nulis. Jadi kalau misalkan orang-orang masuk ilmu komunikasi buat belajar ngomong, aku masuk ke ilmu komunikasi buat belajar nulis. Gitu. Dan aku kerasa banget Kak progresnya sebelum aku masuk perkuliahan sampai sekarang benar-benar kerasa gimana caranya kita menyampaikan pesan atau menyisipkan makna-makna di dalamnya dengan lebih efektif dan terstruktur itu gimana? Lebih seru karena kan masuknya karena nanti outputnya nulis gitu kan. Jadi kan menyampaikan pesan itu udah hanya ngomong kan berarti ya Kak ya. Jadi kalau misalkan sobat KM ada yang introvert dan pengen masuk di ilmu komunikasi, ada contohnya? Iya. Oke, kalau gitu langsung aja kita tanya nih, kan tadi sobat KM ada yang tertarik, gimana caranya kalau misalkan kita mau masuk atau daftar di IKOM UPN Veteran Jawa Timur ini? Nah, kalau mau masuk sendiri ada 3 jalur Kak. Yang pertama ada SNBP. Nah, kemarin baru diumumin, selamat buat teman-teman yang sudah mendapat biru di laptopnya dan masuk ke ilmu komunikasi. Kita tunggu di sini. Dan buat teman-teman SNB masih ada jalur SNBT dan Mandiri. Untuk SNBT sendiri kalian bisa mengakses linknya di SNPMB. SNPMB tanggal 20 dimulai dari tanggal 21 Maret sampai nanti tanggal 5 berapa ya tadi aku baca? Entah, nanti bisa langsung dicek. Nah, bisa langsung cek ya. aja ya di situ, dan biasanya informasinya tuh disampaikan sama sekolah-sekolah. Nah, yang terakhir ada jalur mandiri, itu biasanya setelah SNBT. Untuk tanggal pastinya aku kurang tahu. Tapi kalian teman-teman bisa cek di di website
upnjatim.ac.id. Itu akan keluar semua informasi pendaftaran, berapa maba yang diterima dan lain-lainnya. Lengkap banget dari semua fakultas. Banyak nggak Kak kuotanya? Kuotanya kebetulan Banyak nggak ya? Banyak, tapi soalnya kalau aku pribadi menilai itu Ikom di UPN Veteran Jawa Timur tuh yang punya daya tampung yang banyak sekali. Nah, karena peminatnya banyak. Iya. Jadi kita menyediakan ruang buat sobat KM yang mau join di sini. Betul. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya lagi nih teman-teman bisa follow Instagram official dari Ikom Jatim. Jadi Ikom UPN Jatim, atau kalau mau kepoin lagi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Hima Komunikasi bisa cek Instagram @himakom_upn_jatim. Jadi kita juga sama, karena kan kita PTN ya Kak ya. Betul. Kita udah PTN. PTN loh, teman-teman. Yes, jadi kita sama-sama buka di 3 jalur tadi, yang prestasi, tes maupun mandiri. Betul. Untuk akreditasinya tadi belum di-spill nih sama Waduh, kami nih. iya ya, udah ngomongin banyak, Iya. udah ngomongin kayak ininya keren-kerennya. Nah, akreditasi ilmu komunikasi sendiri itu kalau nasional itu masuk di akreditasi unggul, dan untuk internasional ya, internasional FIBAA. Aku nggak tahu baca gimana, tapi FIBAA ada banyak A-nya ada banyak guys. ada banyak, jadi kayak keren gitu. Udah terjamin ya Udah sangat kualitasnya. terjamin kualitasnya. Kalau gitu oke, terima kasih Kak Meme. Waduh, sudah ending aja. Iya. Tadi deg-degan gak sih mau mulai? Banget. Karena kebetulan saya ini apa ya, tipe yang sedikit kurang memahami sesuatu, tapi karena saya belajar di ilmu komunikasi, saya mempelajari semua dengan cepat. Iya, karena kita dituntut ya kayak buat Betul. ngomong sampai berbusa. Oke, kalau gitu sayang banget kita harus selesai Ending. sampai sini saja Kak. Tapi kan di luar ini kita masih bisa ketemu lagi ya. Bisa, nanti kita ngobrol di kantin bisa. Sobat KM kalau misalkan mau ketemu sama kita berdua bisa loh. Bisa. Langsung join di Langsung join. Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Aku tunggu kalian. Yes. Jangan lupa follow Instagram dan juga mungkin kunjungi web dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur, dan juga kita pamit undur diri dulu. Kalau misalkan kalian merasa konten ini bermanfaat, bisa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa kita masih menyediakan banyak sekali jenis-jenis konten yang akan memberikan banyak informasi pada Sobat KM semua. Kita tersedia di Instagram, TikTok, X, Spotify, YouTube, ada di @katamahasiswa. Kalau gitu, see you di podcast selanjutnya. Kata Mahasiswa, media mahasiswa nomor 1 di Indonesia. Dadah. Oke, gimana nih Kak? Jadi makasih loh udah menyempatkan waktunya buat hadir.